Informasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini meliputi semua jenjang pendidikan dari tingkat PAUD, TK, tingkat SD, tingkat SLB, tingkat PKBM, tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat SMK. Tujuan jangka panjang PPDB itu membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan yang berkualitas di DKI Jakarta. Membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi disertai rasa tanggung jawab gotong royong untuk maju bersama. Asas dan tujuannya, asasnya adalah objektif, transparan, akuntabel. Kemudian tujuan PPDB 2021. Penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB. 2. Pelibatan lebih banyak stakeholder masyarakat. 3. Penyampaian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan sekolah yang sesuai. Konsep PPDB 2021 telah melibatkan berbagai stakeholder dalam perencanaannya. Perhatikan ya, dari dinas pemerintah, dari wakil orang tua, dari pejabat pemerintahan, juga dari unsur sekolahan. Dasar hukumnya penentuan PPDB adalah ini Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan. Surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknik penerimaan peserta didik baru. Kebijaksanaan kebijakan PPDB dari rumah. Jadi PPDB secara online atau daring ya. Jadi PPDB dilakukan secara daring atau online. PPDB dari rumah ya. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. PPDB tanpa berkumpul di sekolah. Jadi tidak boleh di sekolah. Jadi dilakukan di rumah. Mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua wali di lingkungan sekolah. Jadi ini tujuannya kebijaksanaan diadakan PPDB online. Mekanisme PPDB dari rumah dilakukan pertama adalah pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik, orang tua wali atau wali. Ya, pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik, orang tua atau wali. Kemudian verifikasi nomor 2, verifikasi pendaftaran online oleh admin operator dari sekolah. Verifikasi pendaftaran online oleh admin operator. Kemudian terakhir 3, melihat hasil seleksi PPDB, melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Jadi untuk mengetahui hasil diterima dan tidak serta lapor diri juga dilakukan di rumah secara online. Melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Ada 4 jalur.
Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur zonasi, yang keempat jalur pindah tugas orang tua atau anak guru. Jalur prestasi memberi apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jadi nanti ada jatahnya ya, anak yang berprestasi dari SD, SMP maupun SMA. Jalur afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang bersubsidi oleh pemerintah. Kemudian jalur zonasi memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip pendekatan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Kemudian jalur keempat, pindah tugas orang tua dan anak guru, memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak-anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Enak ini, dulu anakku nggak boleh. Perbandingan kuota jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Perhatikan perbandingannya. Ini SD, SMP, SMA, SMK. Jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua anak guru, prestasi non-akademik dan prestasi akademik. Ya, silakan bisa dibaca nih ya. Perbandingannya zonasi untuk SD 70%, untuk afirmasi 15%, perpindahan tugas 5% yang ditentukan oleh Permendikbud. Kemudian PPDB-nya 2021 yaitu 73%, 25% dan 2%. Kemudian PPDB SMP, zonasi minimal 50%, ya 50%. Kemudian afirmasi 15%, untuk PPDB-nya 25%. Perpindahan orang tua 2%, ya, perpindahan orang tua dan anak guru jatahnya 2%. Kemudian jika ada sisa kuota itu untuk prestasi, ya, prestasi non akademik dan prestasi akademik 5%, 18%. Jadi ini yang dilihat yang PPDB-nya ya, perhatikan yang PPDB-nya. Zonasi, afirmasi, PPDB-nya untuk SD 73%, afirmasi 25%, perpindahan tugas orang tua 2%. Untuk SMP, PPDB-nya zonasi 50%, afirmasinya 25%, perpindahan atau anak guru 2%. Prestasi non-akademik 5%, prestasi akademik 18%. Untuk SMA, zonasi 50%, afirmasi 25%, perpindahan tugas guru atau anak guru 2%, prestasi non-akademik 5%, prestasi akademik 18%. Untuk SMK tidak ada zonasi. Afirmasi 43%, perpindahan tugas anak guru 2%, kemudian prestasi non-akademik 5%, prestasi akademik 50%. Itu perbandingan kuota jalur pendidikan pada PPDB 2021. Kemudian PPDB PAUD, ini PAUD bagi yang anaknya mau masuk PAUD ya.
Ini persyaratannya untuk PAUD usia 2-6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk TPA dan SPS. Ini untuk usia, untuk syarat usia. 2 usia 3-4 tahun. Itu tanggal 1 Juli 2021 untuk KB. TK besar. Paling rendah berusia 4 tahun tanggal 1 Juli 2021 untuk kelompok A dan di TKA. Paling rendah berusia 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 untuk kelompok B TK. Memiliki akte kelahiran, surat keterangan laporan kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dan tercatat dalam KK. Ini jadi syarat-syarat untuk masuk PAUD atau TK. Kemudian seleksi, dalam hal ini jumlah pendaftar melebihi daya tampung, ya. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi. Jadi kalau pendaftarannya melebihi daya tampung, maka diadakan seleksi. Tapi kalau tidak melebihi, tidak ada seleksi. Usia tertua ke usia muda, mengutamakan CPDB dari kelompok A pada satuan pendidikan yang sama. Mengutamakan CPDB dari keluarga prasejahtera di jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD. Waktu pendaftaran. Pendaftaran dan verifikasi berkas 21 Juni sampai 6 Juni 2021. Kemudian proses seleksi 21 Juni sampai 7 Juni 2021. Pengumuman 7 Juli 2021. Lapor diri 8 sampai 9 Juli 2021. Ini untuk PAUD. Kemudian PPDB SLB. Nah, di sini SLB ini nggak usah saya bacakan ya. Di SLB ini persyaratannya sama. Untuk masuk harus memiliki akte kelahiran tercatat dalam KK. SDSB minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Memiliki akte kelahiran dan tercatat dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Persyaratan MPLB berusia maksimal 18 tahun tanggal 1 Juli 2021, lulus SD atau bentuk lain dan tercatat dalam KK. SMALB berusia 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, lulus SMP atau bentuk lain dan tercatat dalam KK. Seleksi, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan aturan usia tertua ke usia termuda. Waktu pendaftaran. Pendaftaran dan verifikasi berkas 21 Juni sampai 29 Juni 2021. Proses seleksi 21 Juni sampai 30 Juni 2021. Pengumuman 30 Juni 2021, kemudian lapor diri 1 sampai 2 Juli 2021. Ini untuk SLB. Kemudian PPDB PKBM. PKBM itu penyertaan dari SD ya ke SMP atau bagaimana ya. Untuk paket A, ini perhatikan, untuk paket A SD, itu setara SD berusia paling rendah 7 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lapor kelahiran dari pihak yang berwenang. Memiliki surat kelulusan bagi peserta didik yang akan masuk paket B atau setara SMP. Dan memiliki paket C ya. Saya ulangi, nomor 3, memiliki surat keterangan lulus bagi peserta didik yang akan masuk paket B serta SMP dan paket C serta SMA. Seleksi. Dalam hal jumlah pendaftar,
melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Mengutamakan CPDB-A dari keluarga prasejahtera. Jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PKBM. Rata nilai ijazah untuk jenjang paket B dan paket C. Waktu pendaftaran. Pendaftaran dan verifikasi berkas 26 Juli sampai 1 Agustus 2021. 2. Proses seleksi 26 Juni sampai 2 Agustus 2021. Pengumuman 2 Agustus 2021. Lapor diri 3 sampai 4 Agustus 2021. Persyaratan. Yang ini khusus untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang tadi untuk TK, kemudian untuk paket ya, dan SLB. Sekarang SD, SMP, SMA, SMK. Untuk SD, persyaratannya berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. 2. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lapor kelahiran dari pihak yang berwenang. 3. Tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran. SMP. Untuk masuk SMP syaratnya minimal berusia maksimal 15 tahun. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. 2. Lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. 3. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk SMA, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. 2. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. 3. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Yang keempat, SMK. Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kedua, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. 3. Tercatat dalam KK. Dan 4. CPDB disabilitas, memilih kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Ini syarat untuk masuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian ini jalur-jalur PPDB ya. PPDB SD itu untuk SD. Perhatikan ini yang untuk SD. Jalurnya keterangan, kuota, kemudian seleksi, waktu. Jalur afirmasi. Jalur afirmasi ya untuk SD, afirmasi SD. Keterangan bagi anak asuh panti dan anak disabilitas atau inklusi. Anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Kemudian bagi anak yang terdaftar dalam data ini ya, data afirmasi ini itu termasuk anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta atau juga anak dari pengemudi mitra Transjakarta termasuk Jetlingko. Kuotanya 25% termasuk anak panti dan anak disabilitas inklusi. Kemudian bagi anak yang terdaftar dalam data di TKS dan anak pemegang kartu Jakarta atau anak pengemudi mitra Transjakarta, jatahnya ada kuota anak disabilitas inklusi. Kemudian peserta ya dua peserta didik per rombel. Jadi kuotanya ini perhatikan untuk anak yang
yang panti asuhan atau disabilitas itu 25%. Kuota anak disabilitas inklusi itu untuk yang inklusi 2 peserta didik per rombel. Jadi setiap kelas ada 2 anak jatahnya. Kemudian untuk seleksi afirmasinya, ya perhatikan seleksi afirmasinya tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas inklusi menggunakan usia. Kemudian zonanya ada zona, usia, dan waktu mendaftar. Jadi seleksinya dengan menggunakan zona, usia, dan waktu mendaftar. Waktu pendaftaran 7 sampai 9 Juni 2021. Lapor diri 10 sampai 11 Juni 2021. Kemudian pendaftaran dan pengumuman untuk zona kategori anak yang mempunyai kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta, kartu Trans ya. Itu tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Kemudian lapor diri 17 sampai 18 Juni 2021. Kemudian untuk jalur zonasi. Untuk jalur zonasi diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di wilayah zonasi yang telah ditetapkan sebanyak 73%. Yang meliputi zonasi, usia, waktu pendaftaran. Pendaftaran zonasi yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Lapor diri 24 sampai 25 Juni 2021. Kemudian pindah tugas atau orang tua atau anak guru, yaitu bagi orang tuanya yang pindah tugas dan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan dan anak guru. Itu ada kuota jatahnya 2%. Diseleksinya diperhitungkan dari zona, usia, waktu daftar. Jadi maksudnya dari jarak sekolah, usianya, dan waktu daftarnya. Pendaftaran tanggal 1 sampai 23 Juni 2021 sampai pengumumannya. Kemudian lapor diri tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Ini PPDB untuk SD. Kemudian untuk SMP dan SMA sama ini aturannya. Pertama, jalur prestasi. Jalur prestasi keterangannya prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik jatahnya 18%, prestasi non-akademik jatahnya 5%. Seleksinya bobot indeks prestasi akademik, pilihan sekolah, dan waktu daftar. Sama ya, untuk non-akademik juga bobot indeks prestasi, non-akademik, pilihan sekolah, dan waktu daftar. Waktu pendaftarannya itu tanggal 7 sampai 9 Juni 2021. Jadi perhatikan ini tanggal 7 sampai 9 Juni 2021. Yang punya prestasi dari SD, ya silahkan daftar tanggal ini. Lapor diri tanggal 10 sampai 11 Juni 2021. Kemudian yang bentuk afirmasi. Afirmasi itu adalah bagi anak panti, penerima KJP Plus, sekaligus PIP, dan anak disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Kemudian ada anak terdaftar dalam DTKS atau anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KJP, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Jatahnya 25%. Ya. Dari 25% itu termasuk anak panti, anak disabilitas atau inklusi. Untuk kuota anak disabilitas itu per kelas 2, jatahnya 2. Seleksinya tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas. Jadi yang KJP, yang anak panti itu tidak ada seleksi, itu ditentukan dari dinas. Kemudian yang diseleksi adalah yang disabilitas atau inklusi, itu menggunakan jarak atau zona. Kemudian
yang prioritas zona prioritas, kemudian pilihan sekolah dan waktu daftar. Itu seleksinya dengan menggunakan zona prioritas, pilihan sekolah dan waktu daftar. Kemudian untuk afirmasi yang tanpa seleksi atau disabilitas atau inklusi, yaitu pada tanggal 14 sampai 16 Juni 2021, lapor diri 17 sampai 18 Juni 2021. Tapi kalau yang dari afirmasi dari jalur data di TKS, KJP, dan anak dari pengemudi Transjakarta, itu pada tanggal pendaftarannya tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Lapor diri 24 sampai 25 Juni 2021. Kemudian zonasi berlaku secara umum nih. Itu ada zonasi tingkat 1, zonasi tingkat 2, zonasi tingkat 3. Ini semuanya jatahnya 50%. Waktu seleksinya berdasarkan zonasi prioritas atau diprioritaskan zonasi jarak. Kemudian berikutnya usia. Kemudian pilihan sekolah, kemudian waktu daftar. Untuk pendaftaran zonasi, pendaftarannya melalui online, yaitu tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Lapor diri pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. Kemudian PPDB yang terakhir yaitu pindah tugas orang tua dan anak guru. Itu anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan, dan anak guru. Jatahnya 2%. Diperhitungkan bobot indeks atau prestasi akademik, usia, waktu daftar. Pendaftarannya dan pengumuman tanggal 7 sampai 30 Juni 2021. Lapor diri tanggal 1 sampai 2 Juli. Nah, ini untuk pendaftaran PPDB SMP dan SMA. Ya, silakan bisa di screenshot ya biar bisa Anda ulang-ulang baca. Untuk PPDB SMK. SMK ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur pindah tugas. Jadi tidak ada jalur zonasi. Untuk prestasi akademik 50%, prestasi non akademik 5%. Seleksi prestasi akademik dengan bobot prestasi, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Untuk non akademik ya sama, prestasi, bobot non akademik, kemudian pilihan sekolah, waktu daftar. Waktu pendaftaran dan pengumuman 7 sampai 9 Juni 2021. Lapor diri 10 sampai 11 Juni 2021. Kemudian yang afirmasi itu sama, afirmasi itu adalah bentuk atau bagi anak asuh panti asuhan, anak disabilitas atau inklusi, itu masuk dalam afirmasi. Anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19, termasuk anak terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KPJ, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Itu jatahnya 43% dari semuanya ini, ya, 43% yang meliputi anak panti, anak disabilitas, dan juga anak pemegang KJP Plus, pemegang KJP. Untuk anak disabilitas itu per kelas dijatah 2 orang. Untuk seleksinya dalam afirmasi ini tanpa seleksi kecuali yang disabilitas. Disabilitas menggunakan usia. Diperhitungkan dengan ya bobot prestasi akademik, pilihan sekolah,
waktu mendaftar. Itu kalau nanti terjadi lebih akan diadakan seperti ini. Kemudian waktu pendaftaran 14 sampai 16 Juni 2021. Lapor diri 17 sampai 18 Juni 2021. Kemudian pendaftaran yang bagi afirmasi anak terdaftar di DTKS, anak penerima KJP, anak penerima KPJ, dan anak pengemudi Mitra Transjakarta itu tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Lapor diri pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Kemudian pindah tugas orang tua, yaitu anak yang orang tuanya pindah tugas dari lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan, dan juga anak guru, jatahnya 2%. Untuk seleksinya dilakukan bobot prestasi akademik, usia, waktu mendaftar jika pendaftarannya lebih dari 2%. Waktu pendaftaran tanggal 7 sampai 30 Juni 2021. Lapor diri tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. Ini semuanya adalah tata cara, syarat-syarat, dan juga waktu pendaftaran untuk PPDB di Jakarta, dan dilakukan secara online. Perhitungan indeks prestasi. Nah, ini nanti yang akan melakukan adalah operator ya. Perhitungannya tapi seperti ini. Untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik. Itu indikatornya nilai rapot, persentil nilai rapot atau nilai persentasenya, presentasi akademiknya, presentasi non akademiknya, persentil non akademiknya. Ini perhitungannya ini ya. Ini nanti yang akan menghitungkan adalah dari operatornya, sudah otomatis. Jadi bagi yang punya prestasi silahkan ini bisa difoto atau di screenshot untuk biar memahami ya, dipahami sendiri. Perhitungan indeks prestasinya. Sekarang penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi DKI Jakarta untuk PPDB tahun 2021. Zonasi SD itu peluang calon peserta didik baru CPDB ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan ke sekolah, dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Data empiris sebaran dan daya tampung SD negeri cukup memadai. Kemudian zonasi SMP dan SMA. Ada 3 prioritas, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Prioritas 1 yaitu RT domisili CPDB sama dengan RT lokasi sekolah. Jadi ada sekolah dengan domisili calon peserta didik itu 1 RT. Itu diutamakan. Kemudian RT domisili yang bersinggungan dengan RT sekolah. Ya, jadi RT yang dekat dengan RT sekolah. Itu nanti urutan kedua, prioritas kedua. Kemudian prioritas yang terakhir 1 kelurahan, gitu aja dah. Dalam 1 kelurahan. Jika pendaftaran melebihi daya tampung, maka seleksi antar CPDB dalam bentuk kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia, dari usia tertua ke usia termuda. Ini contoh zonasi SMA ya, contoh zonasi SMA misalnya seperti ini nih. Ini SMA. Jadi ini SMA 8 Jakarta. Ini 1 RT dengan RT 1. Berarti nanti 1 RT inilah yang diutamakan dalam bentuk zonasi. Baru nanti berikutnya RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT
6, RT 7, RT 8, RT 9. Ini semuanya kan nempel dengan RT 1. RT 9 nempel dengan RT 1, RT 3 nempel dengan RT 1, RT 4 nempel dengan RT 1, RT 5 nempel dengan RT 1, RT 6 nempel dengan RT 1, RT 7 nempel dengan RT 1, RT 8 juga nempel dengan RT 1. Nah, kalau yang tingkat satu kelurahan yaitu RT 11, RT 12, RT 10 itu tidak nempel, berarti nanti tingkat ketiga ya. Contoh zonasi SMP sama, SMP dengan SMA caranya sama. Nempel ini satu RT dengan SMP. Jadi ini yang diprioritaskan yang nempel, yang satu RT. Baru kemudian RT yang nempel dengan RT 1, baru RT yang di luar yang tidak nempel dari RT 1, tapi masih satu kelurahan. Di luar kelurahan berarti tidak masuk di dalam zona. Prapendaftaran CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah 1. CPDB yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan dia bersekolah di luar DKI. Kedua, CPDB yang memiliki KK di Provinsi DKI kemudian lulusan tahun sebelumnya atau paling tidak selama 2 tahun sebelumnya, yang tidak terdaftar pada satuan pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan SPTJM, bermeterai ditandatangani oleh orang tua, wali, dan CPDB. 3. CPDB yang memiliki KK di Provinsi DKI dan bersekolah di satuan pendidikan asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk CPDB SMP, SMA, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk CPDB SMK. Mekanisme pendaftarannya untuk CPDB mengajukan prapendaftaran dengan tahapan sebagai berikut. Mengakses laman publik pendaftaran PPDB melalui http sinadira-jakarta.go.id prapendaftaran. Kemudian mengisi formulir prapendaftaran secara daring. Mengunggah dokumen prapendaftaran, kemudian mengunggah dokumen prapendaftaran. Kemudian mencetak tanda bukti pengajuan prapendaftaran yang berisi nomor peserta. CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pendaftaran yang telah diunggah dalam laman http sinadira-jakarta.go.id prapendaftaran. Ini untuk informasi yang CPDB prapendaftaran. Mekanisme pendaftaran. Ya, mekanisme pendaftaran seperti ini. Mengajukan akun, jadi harus punya akun. Kemudian aktivasi token, kemudian pemilihan sekolah, kemudian hasil seleksi dan lapor diri. Ini aturannya begitu. Aktivasi token, jadi mengakses halaman PPDB Jakarta.go.id caranya. Kemudian mengaktifasi akun. Kalau yang belum punya akun, bikin akun. Akun berarti Gmail atau apa ya, dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token, kemudian mengganti PIN token dengan password, dan setelah aktivasi token pilih sekolah tujuan. Pengajuan akun, mengakses laman, nah ini aturannya ya. Pengajuan akun, mengakses halaman PPDB Jakarta.go.id, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang, mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan akun.
Kemudian pemilihan sekolah, mengakses laman. Ini http jakarta.go.id, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Kemudian memilih sekolah tujuan, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Memantau seleksi hasil ya. Seleksi bisa dipantau setiap saat melalui PPDB Jakarta.go.id. Ini bisa dilihat di sini melalui internet. Kemudian setelah tawan, nanti lapor diri, mengakses halaman internet PPDB Jakarta.go.id, melakukan lapor diri, dan klik tombol lapor diri, login, mengantisipasi password, mencetak tanda bukti lapor diri. Nah, ini halaman ini yang penting sekali ya, penting sekali, tolong diperhatikan nanti bagi yang mau mendaftar untuk SMP, SD, SMP maupun SMA ya. Ini caranya seperti ini. Jadi harus diikuti mengaktifasi akun ya. Pertama membuat akun, kemudian aktivasi akun, kemudian milih sekolah, kemudian memantau hasil, kemudian lapor diri. Kalau ada kebingungan, layanan informasi PPDB bisa dihubungi nomor-nomor ini. Silahkan dibaca atau di screenshot ya, atau dicatat. Ini tempat untuk mendapatkan informasi PPDB. Iya, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.